Tukang Dalu, rahayu dari Timur Bengawan. Enak sekali ya, dulur semua ya, yang masih menyimak channel kita membahas babakan samadhi atau topo. Apakah samadhi itu? Samadhi ya, samadhi adalah menitik fokuskan pada kesadaran. Nah, listrik atau putaran listrik itu ada di tengah-tengah otak kita, antara kanan dan kiri. Jadi itu kayak listrik gitu, terus mempunyai energi listrik dan menghidupkan. Saat kita bersamadhi atau bertapa ya, dari kedangkalan spiritual saya, orang berpikir bahwa saya melihat sesuatu putih, cahaya besar. Nah itulah, makanya itu listrik muter. Nah, ketika itu habis ya sudah, ada waktunya, karena kita nggak punya pabriknya untuk membuat energi listrik gitu ya. Pabriknya adalah dengan menghemat energinya. Makanya jangan berpikir yang neko-neko, yang aneh-aneh, pengen jadi Satrio Piningit atau apa. Udah kayak saya aja udah biasa, nggak mikirin seperti itu. Yang penting kita bisa saling silaturahmi dan berpikir bagaimana mengaktifkan kecerdasan spiritual supaya tidak mudah tertipu, karena jiwa Jawa adalah jiwa yang mencari. Susah kalau jadi orang yang mudah tertipu ya, nanti mendonasi sana mendonasi sini, seperti itu dulur. Jadi cahaya itu berarti cahaya listrik ya mas, itu ya. Panas ya, sumuk, panas, cuacanya panas karena di Terawang. Ya nggak apa-apa, silahkan masuk, monggo pinara. Dulur semuanya. Nah, samadhi apa nggak pernah melihat gaib? Ya pernah. Perjalanan ke rumah itu Ponorogo itu ikuti putih seperti kain ya, putih terbang, lalu di sebelah setir kanan saya ngikutin, menengok, nyalip masuk ke bawah mobil. Saya lihat dari kaca spion, keluar dari belakang, nyalip lagi, masuk lagi, terus hilang tuh. Terus ada jaran, ada kuda tapi separuh di Gunung Lawu waktu itu. Terus apalagi ya, di Ponorogo, wah paling banyak di sana itu orang tua berjalan seperti kabut asap rokok, berjenggot, berjalan. Tapi saya udah yakin, saya bilang sama teman saya, besok pasti ada kecelakaan di sini, dan ternyata benar. Jadi saya balik ke timur, ke rumah di timur, balik lagi ke barat karena nggak tidur, karena kesana cuma mau nengok aja sebentar, balik lagi ke barat. Nah ternyata baliknya itu datang di timur jam 5 pagi, istirahat sebentar, jam 1 siang balik ke barat. Ya ternyata ada kecelakaan
tepat di mana waktu itu saya melihat bersama teman saya di Brawijaya. Ada bunga jatuh dari atas ya, karena saya bertapa lama waktu itu. Teman saya malahan yang teriak-teriak karena takut, ternyata bunganya itu jatuh di depan ya. Ya udah, tak suruh ambil. Jadi ketika membicarakan hal seperti itu langsung disampar ya kan. Ya udah, langsung tak suruh ambil temanku, langsung tak suruh dia bawa pulang supaya disimpan bunga itu. Ya akhirnya ya kesuksesan menjadi miliknya, nggak apa-apa. Tetapi waktu itu saya pernah bilang jangan sekali-kali bermain sesuatu yang tidak baik atau nanti akan selesai semuanya. Ternyata ya selesai. Di mana lagi ya? Siang-siang itu yang paling membahayakan adalah siang-siang. Kalau malam hari itu sudah biasa ya, karena itu kejadiannya malam hari. Kalau siang ya, ada orang tua buta nggak bisa menyeberang jalan. Waktu itu nggak ada yang peduli. Lalu saya berhenti, saya tanya mau kemana, saya antar. Setelah saya antar, saya cari di GPS, di peta lokasinya, saya antar ke sana. Setelah saya antar, menghilang. Baru saya berjalan 1 meter karena saya berpikir, oh bu tadi buta, orang tua sekali. Lalu tiba-tiba menghilang. Tapi sebelum dia menghilang, dia pernah berkata terima kasih dan banyak memberikan berkahnya waktu itu. Ya, jadi malaikat bisa berubah wujud jadi apapun, tetapi kita tidak akan bisa melihatnya. Biasanya cirinya akan kuping, mata, tapi ini kok biasa aja, mata kupingnya biasa. Nah, itulah sesuatu yang tidak nampak, yang tidak bisa kita lihat, ada di siang hari. Nah, tetapi semua itu enggak aku anggap sebagai sesuatu yang gaib, yang wah super dan sebagainya, tidak, karena saya lebih suka logika. Jadi biasa aja. Terus nanti disangkut pautkan dan bangga menjadi sebuah kebanggaan bahwa oh bisa ini bisa itu, tidak telur. Itu masih tataran dunia ya, jadi itu belum gaib, itu masih kehidupan. Gaib adalah dimana kita itu bisa bertemu, melihat, menyentuh dengan Sang Kintoyo Ngopo atau Sang Maha Pencipta, itu baru gaib. Jadi hal-hal seperti tersebut itu masih bercampur dengan halusinasi, karena wujudnya yang asli adalah cahaya. Jika itu sudah berbentuk kuda, berbentuk apa, itu berarti kita pakai halusinasi kita sedikit. 80% itu halusinasi. 80%, 50% itu halusinasi. Tetapi kalau full bentuknya orang, nah mungkin 100% halusinasi. Tapi malaikat itu aneh sekali ya, siang hari dan tiba-tiba menghilangnya cepat sekali. Kalau malam hari mungkin saya bisa berprasangka itu adalah jin atau apa, tapi ini siang hari, ibu-ibu tua siang hari yang memohon bantuan dan tidak ada orang yang peduli. Luar biasa sekali. Dan tempat yang untuk saya mengantarkan itu sepi sekali, nggak ada apa-apa.
kayak lapangan. Saya tanya di sini, ya benar di sini itu ada gapuranya nggak? Iya benar ada gapuranya. Oke, setelah saya tinggal 1 meter baru nyalain mobil gigi 1, mati sedikit, loh tadi kan buta. Lalu saya matiin mobil, nengok belakang udah nggak ada, padahal di belakang lapangan. Nah waktu itu kejadian itu begitu singkat. Jadi begitulah pengalaman yang namanya pengalaman goib. Tapi ya anggap aja itu biasa, Dulur. Ya, nggak perlu bertele-tele mencari dan mencari. Seperti itulah saat kita mencari sang kesatrio Piningit, karena beliau mempunyai hati yang tajam. Beliau tahu orang yang baik dan orang yang tidak baik. Beliau mengerti, beliau memahami, beliau melihat. Meskipun di Terawang, wow, suaranya petir menggelegar, padahal tidak hujan. Nah, seperti yang saya bilang, air ya. Begitulah Dulur, rahayu dari timur Bengawan.